دون وجميع مشايخه والحبيب إدريس بن سالم الجفري وأبو يزيد محمد بن علي المالكي والحبيب إبراهيم بن شيبة الحداد ورمي عبد الفتاح صلاة خلناتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وقصدنا في مقاصدهم على ما نواه نهوينا وعلى ما عزمنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan lagi kajian fikih dan hadisnya, yang mana ini pertemuan kedua dalam pembacaan hadis dan fikihnya. Ya, sengaja kami memilih fikih dasar dan beberapa ikhwan sedang berhalangan hadir, yang mana insya Allah ini juga sebagai bekal kita orang di masyarakat, karena fikih dasar itu yang sering ditanyakan di masyarakat daripada fikih yang mendalam. Memang banyak yang fikih-fikih yang dalam itu banyak yang ditanyakan, cuma yang dasar lebih banyak gitu. Hadirnya kita di majelis ta'lim ini semata-mata mengharapkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Andai saja tidak ada hadis di dunia ini kecuali satu hadis ghanimatu majalisi dzikri al-jannah, maka itu sudah cukup. Ya, Rasulullah SAW bersabda ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Ghanimah apa? Ghanimah harta rampasan perang atau hasil. Ghanimahnya majelis-majelis dzikri, majelis-majelis yang mengingatku adalah jannah. Hasilnya adalah surga. Ada cukup. Itu itu hasil yang besar gitu. Bahkan dikatakan majalis tadhkiri azimatun nadiri fiha min at-tanwiri li sirri wa dhamiri ma laysa fil kathiri min ta'atil gadiri. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ingat Allah, ingat Rasulullah, azimatun nadiri, dapat pandangan yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Fiha min at-tanwiri li sirri wa dhamiri, yang bisa memberikan cahaya untuk sanubari, untuk hati. Ma laysa fil kathiri min ta'atil gadiri, yang mana cahaya dalam majelis ta'lim tersebut tidak banyak ada di bentuk ketaatan yang lain. Li'annaha asasu wa asluha ar-rasu yu'raf bihil ma'budu wa ma huwal maqsudu. Karena majelis ta'lim itu adalah asas, pondasi, dasar. Wa asluha war-rasu, dan ibarat sebuah kepala dalam anggota tubuh. Seseorang tidak ada kepalanya tidak bisa hidup. Ya. Seorang tanpa majelis pun juga tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup hatinya. Wa ma huwal maqsud wa yu'raf bihil ma'budu. Dengan majelis itu kita tahu siapakah al-ma'bud yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwal maqsudu, dan tujuan kita untuk menyembah Allah. Tuhfad bihil ibadah min naqsin aw ziyadah. Hakada sedikit fadilah majelis ta'lim, ya. Allah Subhanahu para ulama sering kali mengatakan majelis ta'lim itu hakikatnya yang hadir itu banyak, walaupun yang secara zahir hanya sedikit, tapi secara maknawi itu banyak, dan semuanya merintis daripada awal. Tidak ada yang bisa langsung banyak, asalkan bisa istiqomah, asalkan bisa konsisten, insyaallah keberkahan itu akan datang. Semuanya dari Allah. Wa ma 'alaina ilal balagh, tidaklah kami melainkan hanya menyampaikan saja, dan sisanya apa kata Allah, ya. Bahkan Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan al-faizu fi kullil majalisi thalatha. Orang yang berhasil atau orang yang menang di setiap majelis itu ada 3. Siapakah mereka? Man hasunat niyatu, yang niatnya benar. Orang hadir majelis niatnya benar, maka dia faiz, dia sukses, berhasil. Wa wasi'a mashhaduh, dan cara pandangnya luas. Cara pandangnya panjang luas. Ada kalam itu al-madad ala qadril mashhad. Al-madad ala qadril mashhad.
Kita pengen dapat karunia dari Allah, tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap guru kita. Ayo. Al-madad ala qadril mashhad. Kita memandang guru kita, memandang majelis ta'lim kita adalah ta'lim majelis yang mulia, guru kita adalah orang yang mulia, maka sebesar itu pula al-madad, karunia yang Allah berikan gitu. Begitu pula sebaliknya. Dan kata Umar yang ketiga, orang yang berhasil dalam majelis ta'lim itu adalah, dalam setiap majelis adalah wahasuna adabuh, dan adabnya baik. Yang mana adab itu kuncinya agama Islam. Innama bu'itsu liutamma makarimal akhlak ya. Bahkan setiap pelajaran yang kita pelajari itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa beradab pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yarzuqnal adab, semoga kita diberikan adab ya. Nah, ya ikhwan, itu sedikit penyemangat karena antum semua sudah santri. Antum sudah keluar dari pondok semua. Insyaallah semoga diberikan keistiqomahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat insyaallah fid dunya wal akhirah. Ala kulli hal, pekan-pekan ini kita menyambut orang-orang haji. Kalau antum ada keluarga, banyak yang pulang haji dalam pekan-pekan ini. Biasanya kalau ada orang haji, apa yang kalian lakukan? Apa yang perlu dilakukan? Biasanya ngapain kalau misalnya ada orang haji datang? Iya, berkunjung, sambang. Terus ngapain? Ketika berkunjung ngapain? Apa yang perlu kita lakukan kepada orang haji? Minta doa. Itu paling penting. Minta doa atau minta istighfar. Ya, karena ini kunci dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, dalam doa beliau, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang haji, dan ampunilah orang-orang yang diistighfari oleh orang yang haji, atau didoakan oleh orang yang haji. Pasti mustajabnya. Nah, orang-orang dari haji itu pasti mustajabnya. Makanya ente minta doa sama orang haji. Nah, kata yang haji itu adalah sahib ente misalnya, tetap mustajab. Tapi berapa lama masanya? Apakah ada expirednya? Apakah ada kadaluarsanya? Iya, masanya 3 bulan. Nah, di Muharram masih bisa doa. Dzulqa'dah ini, Dzulhijjah ini akhir bisa. Muharram dan Safar itu bulan terakhir. Nah, bulan terakhir doa mereka tembus ya. Nah, penting bahkan kalau di Hadramut, di Tarim itu, ketika ada orang pulang haji, biasanya Sadat atau Habaib baru pulang haji, biasanya beliaunya ditunjuk bagian baca tartib Fatihah, baca Fatihah, mimpin Al-Fatihah itu sama istighfar. Nah, mimpin istighfar. Insyaallah kita semua diundang haji ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwan, kita lanjutkan. Hari ini kajian kita pertama di Nailur Roja dulu di fikih sampai pada kemarin itu masih membahas tentang muqaddimah, cuma kita skip, kita percepat sampai ke ini Arkanul Islam. Faslun fi Arkanil Islam. Kalau cetakannya yang antum semua itu halaman 58. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ulumukum wa bi ulumi sayyidil salihin al-amjad radhiyallahu ankum. Wa ankum. Faslun. Al-faslu lughatan al-hajizu baina syai'aini. واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل وتنابيه غالبا، وهو من التراجم المشهورة، ومنها الكتاب والباب والفرع والمسألة والتنبيه والخاتمة والتتمة والقيد. في الكتاب لغة الضم فالكتاب لغة الضم والجمع، واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام مشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيها غالبا. والباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخل وعكسه، واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل وتنابيها غالبا. والفرع لغة من بنى على غيره، واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا. والمسألة لغة السؤال،
واصطلاحا مطلوب خبري يبرح يبرهن عليه في العلم. والتنبيه لغة الإيقاظ. واصطلاحا عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالا. والخاتمة لغة آخر شيء. واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب. والتتمة ما تمم به الكتاب أو الباب. والقيد ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم وبعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. Baik ya ikhwan, ini pembahasan tentang ta'rif, pengertian, tentang pengertian fasal, pengertian kitab, pengertian bab, fara', masalah, tanbih, khatimah, tatimah, qaid. Ini semua istilah-istilah dalam fikih. Di setiap kitab fikih itu pasti ada kitab, pasti ada fasal, pasti ada bab, pasti ada tatimah, pasti ada khatimah, ada masalah, ada tanbih. Naam. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak ada pengantar, kata pengantar, pembuka, apalagi calon mahasiswa, apa? Isi, ya. Kesimpulan, ayo. Ya, di dalam fikih pun juga ada seperti itu. Nah, dan ini ta'rifnya disebutkan di sini. Antum sebelumnya sudah pernah belajar Nailur Roja'nya? Safinanya. Nailur Roja'nya belum kan? Nah, ini kita sama-sama mengkaji Nailur Roja'nya insyaallah. Ini ada ta'rifnya. Kitab, bab, fara', masalah, tanbih, khatimah, tatimah, dan qaid. Nah, wal kitabu al-faslu, apa itu fasal? Al-hajizu baina syai'ain. Al-hajiz, pembatas di antara dua hal, itu namanya fasal. Pembatas di antara dua hal. Makanya kalau di sekolah-sekolah ada namanya fasal apa? Itu pembatas, ya, sebagai pembatas. Wastilahan ismun li alfadhin makhsusah dalatin ala ma'anin makhsusah mustamilah ala furu'in wa masail wa tanabih ghaliban wa huwa min at-tarajimi al-mashhurah. Isim li alfadhin makhsusah, untuk lafaz-lafaz khusus, dala ala ma'anin makhsusah, menunjukkan makna-makna yang khusus. Mustamilah, yang mencangkup apa? Furu', masail, tanbih pada umumnya. Wa huwa min at-tarajimi al-mashhurah. Nah, ini di antara ta'rif atau terjemah pengertian yang masyhurah. Dan di antara fasal itu mengandung apa? Mengandung kitab. Al-kitab lughatan ad-dhamm wal jam'u, mengumpulkan, itu kitab. Istilahan ismul li jinsi min al-ahkam mustamil ala abwab wa fusul wa furu' wa masail wa tanabih ghaliban. Dan bab lughatan furjatun fi sa'atirin yutawassalu biha min kharij ila dakhil. Furjah, apa furjah artinya? Lobang. Fi sa'atirin, dalam sebuah pembatas. Furujah fi satir yutawassalu biha, yang mana bisa digunakan untuk dari luar ke dalam atau sebaliknya, itu namanya bab secara bahasa. Secara istilah, nama untuk sebuah lafaz yang khusus yang menunjukkan makna-makna yang khusus yang mencangkup fusul, furu', masail, dan tanabih ghaliban. Dan begitu pula fara'. Al-far'u lughatan man bana ala ghairihi. Nah, ini ana baca cepat, kita fokusnya di fikihnya. Man bana ala ghairihi. Man bana ala ghairihi. Yang mana dia terbentuk atas hal yang lain, itu namanya fara'. Sesuatu yang terbentuk atas hal yang lain. Enggak bisa ujuk-ujuk fara' tiba-tiba ada, enggak. Pasti ada asalnya. Pasti ada sesuatu yang lain. Nah, itu secara bahasa istilahan ismun li alfadz makhsusah mustamil ala masail ghaliban. Masalah lughatan secara bahasa, soal, pertanyaan. Wastilahan matlubun khabari yubarhanu alaihi fil ilm. Nah, matlubun khabari, sesuatu yang dituntut. Nah, berupa sebuah khabar. Yubarhanu alaihi fil ilm, yang dijadikan burhan, diberikan dalil dalam sebuah ilmu, itu masalah. Wa tanbih lughatan al-iqaf. Tanbih secara bahasa al-iqaf, peringatan. Istilahan unwanul bahthil lahiqi allati taqaddamat lahu isyarah bihaitsu yufhamu minal kalam as-sabiq ijmalan. Naam. Wal khatimah akhiru syai', penutup
Dan pengertiannya ismul alfaz makhsusah dala ala ma'an makhsusah ju'ilat akhir kitabin aw babin, yang dijadikan di akhir kitab atau bab. Tatimah itu sempurna ma tumima bihil kitab awil bab. Wal qaidu maji'a bihi li jam'in aw man'i aw bayanin waqi'in. Yang dihadirkan maji'a untuk mengumpulkan, aw mana atau melarang, aw bayani waqi'in atau menjelaskan suatu perihal. Nah, taib hadha huwa, ini muqaddimah dari muallif, penjelasan tentang ba'dul mustalahat, sebagian mustalahat yang digunakan dalam kitab fikih. Naam, ba'du iqra. Arkanul Islam 5. الركن لغة جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا عبارة عن جزء من الماهية لا تتحقق إلا به. والإسلام لغة الاستسلام والانقياد، واصطلاحا الانقياد للأحكام الشرعية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المعنى أن الأجزاء التي لا تتحقق ماهية الإسلام إلا بها 5. واعلم أنه لا يصح الدخول في الإسلام إلا ب6 شروط: العقل والبلوغ والاختيار والنطق بالشهادتين والموالاة والترتيب بينهما. Naam, arkanul islami 5. Rukun-rukun Islam ada 5. Sebagaimana penjelasan kitab-kitab yang lain, pasti diawali muqaddimahnya itu dengan pembahasan ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, karena seseorang tidak bisa menyemplung atau masuk ke dalam ibadah kecuali dimulai dengan akidah terlebih dahulu. Harus Islam dulu gitu, baru ente bisa sholat. Harus Islam dulu baru bisa wudu. Harus Islam dulu baru, dan seterusnya. Nah, arkanul Islam 5. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Wa ruknu lughatan, rukun secara bahasa, janibu syai' al-aqwa, bagian terkuat dari sesuatu hal. Janibu syai', bagian sesuatu, al-aqwa, yang terkuat. Itu namanya rukun secara bahasa. Dalam sebuah bangunan rumah ada pondasinya itu, pilar-pilarnya. Kalau tidak ada itu, rumahnya nggak bisa tegak. Nah, itu namanya rukun. Jadi bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun. Jelas ya? Wastilahan, dan secara istilah, ibaratun an juz'in. Ibaratun an juz'in, sebuah juzuk, sebuah bagian. Minal mahiyah, daripada sesuatu, la tatahaqqaqu illa bihi, tidak akan terwujud sesuatu tersebut kecuali dengannya. Islam adalah al-mahiyah. Islam itu mahiyah, sesuatu besar, yang mana Islam tidak akan terwujud kecuali dengannya, dengan rukun-rukun itu. Nah, rumah ini adalah sesuatu yang besar dan gak bakal terwujud kecuali ada pondasi-pondasinya itu. Ya, itu maknanya rukun. Wal Islamu lughatan, dan Islam secara bahasa al-istislamu wal inqiyad. Al-istislam, makna al-istislam itu adalah pasrah. Wal inqiyad, tunduk. Pasrah dan tunduk. Wasilahan al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah, tunduk kepada hukum-hukum syariat. Nah, al-ma'na annal ajza' allati la tatahaqqaqu mahiyatul islami illa biha 5. Ada bahwasannya al-ajza', perihal-perihal atau bagian-bagian yang mana agama Islam tidak terwujud kecuali dengannya ada 5. Baik. Dilanjutkan di sini. Wa'lam annahu la yasihhu ad-dukhulu fil Islam. Oh, afwan, ada kucing antum musir. Wa'lam annahu la yasihhu ad-dukhul fil Islam illa bi 6 syurut. Nah, tadi pertamanya membahas tentang Islam kan, rukun Islam, tapi seorang tidak bisa masuk Islam kecuali 6 syarat ini. Dan ini biasanya santri itu harus hafal. Dulu kami sama Syekh Muhammad Ba'atiyah pernah ditanya, apa syaratnya iman? Bahasanya beliau syaratnya iman, syaratnya beriman, syaratnya masuk Islam itu apa? Ada 6. Nah, disebutkan dalam Nailur Raja. Apa itu? Yang pertama, al-aqlu, berakal. Nah, gak sah orang bersyahadat sedangkan dia tidak berakal. Orang gila atau ngigau, orang Kristen, kemudian dia tidur dan ngigaunya bersyahadat. Apakah sah syahadatnya? Tidak.
harus berakal. Wal bulugh balik, anak kecil. Ada yang sempat viral tuh ya, anak kecil dia karena terbiasa melihat Upin dan Ipin, akhirnya minta sholat padahal keluarganya keluarga Kristen. Harim kalau nggak salah, jadi dimukenai, minta pakai mukena dan sholat, pengen ngikut Upin dan Ipin. Tapi apakah sah sholatnya? Enggak. Apakah dia masuk Islam? Enggak juga. Kenapa? Karena masih kecil, belum balik. Jelas ya, walaupun dia berakal. Wal ikhtiyar, ketiga, ikhtiar tanpa ada paksaan, keinginan sendiri. Yang keempat, wan nutqu bisyahadataini, dan mengucapkan, melafadzkan dua kalimat syahadat. Wal muwalatu, dan mualah, bersambung dua syahadatnya itu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tartibu bainahuma, dan tertib di antara keduanya. Naam. Bukan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad dulu baru habis itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tapi dimulai dari Allah Subhanahu wa taala dulu baru Nabi Muhammad. Nah, ini ada syairnya. Wa zada 'alaiha ba'dhum, dan sebagian ulama itu dihamish ya di catatan kaki. Sebagian ulama menambahkan wa nadhamal jami' bingaulihi syurutul islami bila ishtibahi. Syurutul islami bila ishtibahi aqlun bulughun adamul ikrahi wan nutqu bisyahadataini wal wilah wasadisu tartibu fa'lam wa'mala wa athbitan lima bijuhdin ittasaf wa ad'inan wa najjizan tukfal kalaf. Nah, ini 6 perkara tersebut. Ayo ikhwan, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk Islam langsung. Kalau misalnya kata ente, misalnya di TV kadang atau di video-video orang Kristen dipaksa untuk syahadat, terus akhirnya dia ngucapin syahadat, ente masuk Islam otomatis. Nggak semudah itu. Ya, dia ngomongnya pun nggak niat gitu, atau niatnya soft, bukan ikhtiar di sini. Ya, tamam. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada keinginan sendiri. Kecuali kalau memang dia benar-benar ikhtiar, bisa jadi masuk. Apa istilah login? Naam ya ikhwan. Baik. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Asyhadatu hiya, ikra. Asyhadatu hiya at-tayaqqun wal i'tiqadu wal ilahu huwa fil asli al-ma'budu walau bighairi haqqin wal muradu huna al-ma'budu bihaqqin. المعنى أن الأول من أركان الإسلام تيقن واعتقاد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله إلى الإنس والجن إجماعا وكذا الملائكة على المعتمد. نعم هذا تفضل أنتم tuangkan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadatu hiya, bersyahadat itu adalah at-tayaqqunu wal i'tiqad. Ana setengahnya aja, setengah gelas. At-tayaqqunu wal i'tiqad. Tayaqqun, yakin. Wal i'tiqad, yakin juga. Nah. Digunakan muradif di sini sebagai penekan bahwasanya bersaksi itu benar-benar penuh dengan keyakinan. Nah, tidak bisa orang dikatakan bersaksi tapi dia masih ada ragunya gitu. Saya bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tiada Tuhan selain Allah misalnya. Tapi dia ada ragunya, maka nggak bisa, harus yakin, benar-benar yakin. Wal ilahu huwa fil asli al ma'bud walau bighairi haqq. Dan istilah al ilah, asyhadu an la ilaha ilah, huwa fil asli, pada dasarnya, pada asalnya adalah al ma'bud walau bighairi haqq, adalah zat yang disembah walau bighairi haqq, walaupun tidak benar. Pokoknya sesuatu apapun yang disembah namanya al ilah secara bahasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Kalau misalnya ada Tuhan selain Allah, bakal hancur, bakal rusak tatanan. Jadi ilah digunakan istilah
Tuhan, mau Tuhan yang benar nggak benar, Tuhan itu namanya ilah. Apa namanya? Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Nah gitu ya. Wal muradu huna, tapi maksud di sini, maksud asyhadu an la ilaha illallah, maksud ilah di sini adalah al ma'budu bihaq, yang disembah dengan hal yang benar, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena menyembah selain Allah tidaklah benar, dan yang menyembah yang benar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan? Dan dalam kalimat syahadat an la ilaha illallah ini ada istilah namanya nafyun dan itsbat. Dan kekuatan tertinggi dalam persaksian itu adalah jikalau dalam sebuah kalimat ada nafi dan itsbat. Dalam sebuah persaksian kalau ada nafi dan itsbat adalah persaksian yang tertinggi. Nafi itu bagaimana? La, tiada. Itsbatnya bagaimana? Illah, kecuali Allah. Nah, ini benar-benar penegas. Nafyunnya la, itsbatnya illah, penetap gitu. Nah, contoh, saya tidak akan minum kecuali air putih. Ini benar lebih kuat, atau kalimatnya benar-benar kuat daripada sekedar mengucapkan saya hanya minum air putih. Ada orang bilang, saya cuma minum air putih toh. Saya cuma minum air putih aja. Dibanding dengan saya benar-benar tidak minum kecuali air putih. Lebih tegas yang mana? Yang kedua. Karena ada peniadaan dulu, saya benar-benar tidak. Terus kecuali apa gitu. Dan ini la ilaha, benar-benar tiada Tuhan sama sekali. Illallah, kecuali Allah. Jadi tingkatannya itu tinggi. Nah, ini namanya saya nafyun dan itsbat. Wal ma'na annal awwala min arkanil Islam, bahwasanya yang pertama daripada rukun Islam adalah tayaqqunu wa i'tiqadu, yakin bahwasanya tiada Tuhan, la ma'buda, tiada yang disembah bihaqqin, dengan benar, fil wujud, dalam hal yang ada di muka bumi ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sayyidana Muhammad dan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah rasulnya Allah. Naam. Ilal insi, kepada manusia, wa ilal jinni ijma'an, dan kepada jin secara ijma'. Naam, Rasulullah diutus kepada manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah. Wa kadzal malaika 'alal mu'tamad, dan begitu pula Nabi Muhammad SAW diutus kepada malaikat menurut qaul yang mu'tamad, walaupun ada khilaf. Bahkan ke hewan pun juga. Pokoknya seluruh makhluknya Allah, kullu ma siwallah, selainnya Allah, Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Ke hewan pun juga, ke makhluk yang lain pun juga. Nah, Rasul kepada mereka. Nah, ini nanti pembahasannya lebih dalam lagi di akidah. Kita tidak bahas di situ. Yakfi ya ikhwan, cukup. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan bab ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab kitab berikutnya. Itu kitab Fathul Qarib. Naam. Wasalna fi bab saya mana? Muqaddimah. Saya masih muqaddimah. Kita masuk di bab yang pertama. Ayat Quran sudah ya? Yang mana sekarang? Teksnya yang mana? Oh, yang ketiga. Ad-dunya mal'unatun itu ya? Bismillah. Baydawi Qira, halaman 56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun ta'liman. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Baihaqi wa qala Tirmidzi wa haditsu hasan. Qauluhu ad-dunya mal'unatun, ad-dunya al-muradu huna al-muradu biha huna kullu ma ashghal 'anillah ta'ala. Mal'unatun ay masyrukatun mab'udatun 'anillah wa an rahmatihi wa awliyaihi wa ma walahu. Alimun amun wa aliman wa muta'aliman adfun khasun ihtimaman bihima wal muradu al-mutasibu bil ilmi asy-syar'i al-mahsubu bil ikhlasi al-mashubi bil ikhlasi wal amali wal ma'na kullu ma ashghala 'anillahi ta'ala fala yanzurullah li syakhsi al-mutalabbisi bihi nadara rahmatan
faman indahu khail Khiyal. Apa itu? Oh, kuda ya, khail. Nah. faman indahu khailun uitat jaqat tariq fahuwa mub'atun anir rahmati matrukun wa min indihi khail Wa man indahu khail uitat lil jihati fahuwa marhumun muqarrabun illa dzikrullah wa ma awsala ilaihi fa innahu wa in kana fid dunya illa annahu sababun lin na'imi al muqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi wa bi'ulmikum fi kitabihi ila qawlihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ini nama asal beliau adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Nah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi ini adalah nama asal dari Abu Hurairah. Beliau dijuluki sebagai bapaknya kucing karena beliau sering kali bermain dengan kucing, dan beliau ini sering menggunakan pakaian yang kumnya apa namanya ini? Apa ini namanya? Enggak, ini namanya apa? Kera ini. Kera tangan ya. Kera tangan, ada kera tangan biar enggak sulit. Apa namanya? Ya guys, kera tangan. Itu longgar kayak orang Sudan. Biasanya anak-anak kucing dimasukkan ke sini sama Abu Hurairah. Nah, akhirnya sama Rasul dijuluki Abu Abahir, itu singkat ceritanya. Gala Rasulullah gala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini diantara cara mendapatkan hadis, talaqi al-hadis, cara mendapatkan hadis, dan diantara level yang tertinggi itu adalah sami'ah, karena saatnya Abu Hurairah langsung mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Beda kalau misalnya annahu qala Rasulullah, itu masih ada kemungkinan nggak dengar langsung tapi dengar dari sahabat lain. Tapi kalau ini sami'tu, saya dengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Nah, dunia itu terlaknat atau mal'unah, yang membuat orang terlaknat atau yang membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat orang jauh dari rahmatnya Allah, membuat orang jauh dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal'unun ma fiha. Dan yang di dalamnya, dalam dunia itu ada kemungkinan bisa jauh dari Allah karena sebab dunia itu. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah wa ma wala. Nah, wa aliman wa muta'alliman. Begitu juga orang yang orang yang belajar, wa muta'allim, dan yang mengajar. Aliman, orang yang mengajar, orang yang alim, wa muta'allim, dan orang yang belajar. Naam, wa dunya la tusawwi 'indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia tidak sepadan dengan sayapnya. Sayapnya apa? Ba'udah, nyamuk. Naam, sayapnya nyamuk itu tidak ada harganya. Dunia seperti sayapnya nyamuk. Tidak ada harganya. Nah. Seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan pergambaran seperti sayap-sayapnya hewan, sayapnya nyamuk, sayapnya lalat, juga gitu dalam Al-Qur'an. Nih. Ada nanti kalau sampai pembahasan insyaallah kita bahas. Qauluhu ad-dunya mal'una, dunia itu terlaknat. Ad-dunya al-muradu biha huna kullu ma ashghala 'anillahi ta'ala. Maksud daripada dunia di sini adalah kullu ma ashghala 'anillah. Sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya dunia. Ma ashghala, sesuatu yang menyibukkan kita. Dunia itu mal'unah, matrukah, mub'idah 'anillah, menjauhkan dari Allah, dan menjauhkan dari rahmatnya Allah, dan menjauhkan dari wilayahnya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walah atfun am, ataf secara umum. Ma makna wa man walah? Wa ma walah? Apa artinya wa man walah?
Ma makna ya ikhwan? Sebentar. Seringkali istilah apa namanya? Wa man wala ini digunakan setelah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Baik. Waman wala yuwali itu artinya yang melanjutkan, yang mengikutinya. Nah, illa dzikrullah waman wala, kecuali berzikir kepada Allah dan mengingat yang mengikutinya, yaitu para nabi. Nah, hadza huwa. Wa aliman, dan begitu pula orang yang alim. Wa muta'alliman, atfun khas ihtimaman bihima. Wal muradu al muttasilu bil ilmi syar'i, yang maksudnya alim itu adalah orang yang berperangai dengan ilmu syariat. Al-mashub bil ikhlas wal amal, yang mana sifatnya mereka itu al-mashub, terambilkan dengan dasar ikhlas dan amal. Maknanya adalah kullu ma asyghala 'anillah ta'ala, segala sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah. Nah, dari urusan dunia, dari urusan harta, kerjaan dan lain-lain yang bikin kita lalai sama Allah. Sholatnya kita makin malas, nah ibadahnya kita makin malas, diundur-undur. Ya biasanya kalau di pondok ada penegurnya, kan, ada bagian ibadahnya. Terus sekarang karena kita bebas di rumah, akhirnya sholatnya nanti aja kan gitu. Ya Ihsan ya, antum tinggal di mana? Di kos? Di mana? Ya? Amak? Punya am? Di mana? Kedaung. Oh sini? Iya. Orang Sumba juga? Iya. Tak kira ini sama siapa? Ustaz Fadil, kenal Ustaz Fadil? Pernah ketemu Ustaz Fadil? Iya, di Sumba. Di Sumbanya ketemu ya? Di Malang nggak pernah ketemu? Fadil tuh terkenal, Fadil itu di Sumba. Banyak kegiatan. Oh, anak kira ngekos. Atau anak kira tinggal di rumah bedo. Oh, Zen kalau nggak ngekos, Hasan. Ya. Tayyib, jaga rumahnya itu. Hah? Kalau keluar ada yang jaga nenek juga. Oh, nah. Jadi ada keluarga di situ juga. Khair. Baik. Tamam, kan kita udah di luar area pondok, akhirnya lebih los, lebih ini. Nah, jangan sampai. Dan itu dinamakan dunia. Sholat ya awal waktunya, sunnah dilaksanakan. Gitu. Fala yanzurullahu li syakhsi al-mutalabbisi bihi nadhara rahmah. Allah tidak akan memandang orang-orang yang tersibukkan dengan urusan duniawi. Li syakhsi, kepada seseorang, al-mutalabbisi bihi, yang telah seakan-akan mengenakan dunia itu. Nah, dunia telah menguasainya. Nadhara rahmah. Allah tidak bakal memandang dia dengan pandangan rahmat. Faman indahu khailun uiddat liqat'i tariq. Barang siapa orang yang punya khail, punya kuda yang dipersiapkan untuk membaigal, fawa mub'idun 'anir rahmati matruk. Maka dia keadaannya adalah mub'id 'anir rahmah. Kudanya itu mub'id 'anir rahmah, membikin dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan matruk, keadaannya tertinggal sebab kuda itu. Nah, wa man 'indahu khailun 'iddat lil jihad fahuwa marhubun muqarrab. Sama halnya juga kalau orang punya kuda dan kudanya itu digunakan untuk berjihad, maka hal tersebut marhum, hal yang mengakibatkan rahmatnya Allah, wa muqarrab, dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau muqarrib. Nah, tamam ya, sama-sama kuda, tapi kalau kudanya ya itu kayak pisau juga ya. Kayak pisau digunakan untuk membunuh, jadinya pisau ini adalah mal'un. Tapi kalau pisau digunakan untuk ibadah, misalnya nyembelih kambing atau buat
motong-motong buah, atau masak dan lain-lain, maka menjadi marhum wa mugharrib. Naam. Illa dzikrullah, kecuali berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma awsala ilaihi, dan segala sesuatu yang menghasilkan zikir kepada Allah. Wa in kana fid dunya, walaupun di dunia. Apa sesuatu yang bikin kita zikir kepada Allah? Misalnya kita bertanazuh, kita jalan-jalan, terus lihat pemandangan, lihat langit, kata apa? Ingat keesaan Allah, kekuasaan Allah. Nah, itu sama aja seperti berzikir. Makanya kalamnya siapa itu? Sa'ah Rasulullah SAW memberi nasihat kepada salah seorang sahabat, sa'ah. Sejam-sejam, ada masa untuk Allah dan ada masa untuk engkau. Sa'ah li nafsik wa sa'ah li rabbik. Suruh refreshing, suruh lihat makhluknya Allah yang lain, itu sama aja berzikir. Lihat ke langit, bagaimana nggak ada lubang, bagaimana burung bisa terbang. Lihat ke laut, bagaimana air nggak habis-habis misalnya, ya, dan seterusnya. Ini wama awsala ilaih, dan segala sesuatu yang mengakibatkan di zikir. Fa innahu, walaupun di dunia, illa annahu sababun lin na'imil muqim. Hal tersebut adalah sebab untuk menuju an-na'im, kenikmatan al-muqim yang senantiasa ada gitu. Na'imil muqim. Muqim itu tidak kemana-mana kan? Muqim itu ada terus. Nah, rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah, hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Naam, hadis terakhir. Pak Nukbah. وعن أبي مسعود بن عامر البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. قوله من دل على خير أي أمر من أمور الشرع فله أي بالتالي مثل أجر فاعله ثوابه لا من كل وجه فإن ثواب الفاعل يضاعف وقد يتساويان وفضل الله واسع. وفي الحديث فضل الدلالة على العلم وبيان أن له عليه الصلاة والسلام مثل أجر جميع الأمة منذ بعث إلى يوم القيامة. ولما كان أجر الدال والفاعل قد يتساويان وقد يتفاوتان وذلك بالنظر إلى الإخلاص وارتفاع ذلك ببيان الإخلاص. وقال Naam. Wa'an apa ini? Karena cetakannya masih lama nih. Wa'an Abi Mas'ud. Uqbah bin Amr Al-Badri. Nah, antum sudah betul cetakannya. Nah, cetakan kayak kita nih kan lama. Apalagi anak ini. Nah, Wa'an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu Gala Rasulullah SAW man dalla ala khair. Uqbah bin Amr, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang mengajak ke dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ngajak kebaikan itu sama aja melakukan pahala melakukannya. Orang tidak bisa bersedekah karena kekurangan harta, tapi ngajak orang bersedekah, akhirnya orang lain itu bersedekah, maka ente seakan-akan juga bersedekah. Orang ngajak berkorban, kayak kita ini, kita biasanya nggak punya fulus buat berkorban, nggak bisa berkorban, tapi kita ngejelasin fadilahnya berkorban tuh ini, ya manfaatnya kurban tuh itu, sampai orang-orang yang punya fulus akhirnya berkorban. Maka kita juga seakan-akan mendapatkan pahala kurban. Datang majelis ta'lim, ngajak orang majelis ta'lim, walaupun kita nggak bisa datang, tapi orangnya bisa datang gara-gara kita, maka seakan-akan kita melakukan hal tersebut. Nah, gauluhu wa man dalla ala khairin. Man dalla ala khairin, ucapan Rasulullah SAW, man dalla ala khairin la akhiri sampai selesai. Ai amrin min umuri syar'i, perkara daripada banyak perkara syariat, perkara-perkara syariat. Nah, menunjukkan hal yang baik, maksudnya menunjukkan hal perkara berkaitan dengan syariat. Falahu, maka bagi dia, ad-dal lidal, orang yang menunjukkan itu, mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan thawabahu, pahalanya. La min kulli wajhin. Nah, tapi tidak dari segala sisi.
fa inna thawabal fa'ili yudha'af. Nah, karena pahalanya pelakunya sendiri yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah. Wa qad yatasawayan, dan terkadang bisa sama. Wa fadlullahi wasi', dan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala, wasi', maha luas. Nah, enggak bisa kita batasi kedermawanan Allah, enggak bisa kita batasi. Nah, Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dzunubina wa rahmataka arja'indana min amalina. Nah, wa fil hadis, dalam hadis, fadlul dalalati 'alal ilmi wa bayanu anna lahu alaihi salatu wasalam mithlu ujuri jami'il ummah mundhu bu'itsa ila yaumil qiyamah. Dalam hadis ada fadlul dalalah 'alal ilm. Ada keutamaan ad-dalalah, menunjukkan kepada ilmu. Dan dalam hadis tersebut bayan, penjelasan. Anna lahu alaihi salatu wassalam mithlu ujuri jami', bahwasanya bagi Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan pahala seluruh umat mundu bu'itsa ila yaumil qiyamah, sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang awal kali mengajarkan sebuah ilmu, yang mengajak menuju syariat adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka setiap umat yang beribadah pahalanya ke Rasulullah SAW dari awal beliau diutus sampai hari kiamat. Walamma kana ajrud dal wal fa'il qad yatasawayan wa qad yatafawatan wa dzalika bin nadhri ila al-ikhlas ardafa dzalika bi babil ikhlas. Nah, dan tatkala pahala ad-dal, orang yang menunjukkan, wal fa'il, dan pelaku, qad yatasawayan, bisa saja sama, sepadan, wa qad yatafawatan, atau bisa saja berselisih, wa dzalika bin nadhri ila al-ikhlas, dan hal tersebut tergantung kepada ikhlasnya, arda fadzalika bi babil ikhlas. Lalu muallif, yaitu siapa nih muallif kitab at-targhib wa tarhib, itu siapa? Mujud di kitab awal. Syekh siapa? Syekh Yahya. Nah, beliaunya melanjutkan pembahasan yaitu tentang bab ikhlas. Nah, dan bab ikhlas insyaallah kita ambil di minggu depan. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, tafadhal fi soal, ada yang mau ditanyakan? Baik, belum mafi nasma ihsan natabarak bisautik. Kita pengen tabarukan dengan qasidah untuk mensyuti ihsan. Qasidah mukhtasarah yang dikasih. Fadhal ishrab, diminum monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hawaltu an asif al-habib bi ba'd ma فهم الفؤاد من ثناء القرآن فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطاء الرباني. من أين يعرب مقولي عن حضرة عن مدحها كل كل لساني من بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مات العالم الإنسان.
فسألت من ربي ثبات على الذي قد خصني والصدق في إيماني وكما أفاد القلب سر تعلق بحبيبه يبلي بذاك جناني فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني وأفوز في العقبى برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكى. ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلا أدقياء علما نحظى بخير ونكفى. ربنا وصل لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واصطر حتى أرتق من سبب. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء كرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه كلية صالحة وعلى من وجب من شيخنا على من نواه نوينا وعلى ما عزم وعزمنا وعلى من قصده قصدنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين.